Nah, pada program kali ini kita akan membuat sistem antrian klinik dengan menggunakan bahasa C. Jadi kita menggunakan konsep linked list. Nah, pertama kita mengetik dulu head-nya, yaitu include studio.h. Nah, ini tuh untuk standar input-output seperti print dan scan. Setelah itu stdlib.h itu kita mengetiknya karena kita akan memesan memori dinamis di RAM. Dan include string.h itu untuk mengelola data pasiennya. Nah, setelah itu kita mengetik struk pasien. Nah, bayangkan struk ini tuh seperti cetakan untuk membuat satu gerbong kereta pasien. Nah, di dalam satu gerbong ini kita siapkan beberapa kompartemen kursi untuk menyimpan data. Ada nomor antrian, array nama, maksimal 50 huruf. Ada umur pasien dan teks keluhan penyakit maksimal 100 huruf. Nah, baris ke-9 ini struk pasien. Baris ke-10 ini struk pasien adalah bagian paling ajaibnya, teman-teman. Karena struk pasien next ini bertindak sebagai tali pengait di ujung belakang gerbong. Nah, tali inilah yang akan menggendong gerbong pasien berikutnya di dalam memori komputer. Nah, struktur ini tuh ditutup dengan kurung kerawal dan titik koma. Nah, baris selanjutnya itu kita membuat pointer global bernama head dan diberi nilai awal 0. Pointer head ini bertindak sebagai penunjuk gerbong paling depan. Jika nilainya masih 0, artinya kereta antrian klinik kita saat ini masih kosong melompong, belum punya gerbong sama sekali. Nah, selanjutnya masuk ke fungsi tambah pasien. Nah, fungsi ini tuh bertugas membuat gerbong baru dan merangkainya ke dalam antrean. Nah, baris ini tuh bertugas memanggil perintah melloc untuk memesan atau slot memori kosong di dalam RAM. Nah, di dalam RAM ini sebesar ukuran struk pasien. Jadi alamat memori gerbong baru ini dipegang oleh pointer bernama pasien baru. Nah, kemudian program meminta kita mengisi data lewat terminal. Nah, perhatikan setelah membaca angka dengan scan, kita selipkan get char. Sebelum itu kita print dulu input data pasien untuk memunculkannya di terminal nanti. Terus masukkan nomor antrian. Terus kita masukkan pasien baru. Ini tuh untuk menyapu bersih sisa tombol enter di buffer memori agar input teks di bawahnya tidak terlewat secara otomatis. Nah, kita juga memakai perintah fgets dikombinasikan dengan strcspn untuk membaca input nama dan keluhan. Kita masukkan nama pasien dulu. Nah, ini tuh kita gunakan fgets, lalu kita kombinasikan nanti dengan strcspn untuk membaca input nama dan keluhan. Nah, tujuannya itu adalah agar komputer bisa membaca teks yang mengandung spasi seperti nama lengkap. Jadi sekaligus menghapus karakter pindah baris dari tombol enter agar tampilan teksnya itu nanti bakal rapi. Nah, seperti ini.
Setelah itu kita masuk ke pasien baru next 0. Karena pasien baru ini posisinya adalah orang yang paling terakhir datang, maka tali pengait belakangnya atau pasien baru nextnya itu kita settle ke 0. Dia belum menggandeng siapapun di belakangnya. Selanjutnya kita print, masukkan umur. Nah, selanjutnya di sini scan person, pasien baru, dan umur. Jadi Getcher itu wajib dipanggil untuk membersihkan sisa karakter enter di dalam buffer. Terus pengambilan data dan nama itu atau keluhan menggunakan fungsi fgets agar teks berspasi dapat terbaca, lalu disusul fungsi strcspn. Terus kita masukkan lagi untuk keluhan. Nah, di sini ada fungsi fglts supaya teks itu berjarak dan dapat dibaca. Nah, pasien baru next 0 itu karena pasien baru selalu diposisikan di akhir. Makanya pointer next memiliki langsung disetel ke nilai 0. Setelah itu kita masuk ke if head 0. Nah, di sini tuh sebagai antrian kosong sehingga hit langsung menunjuk ke pasien baru. Jika tidak kosong, perulangan while dengan pointer bantuan temp akan berjalan menelusuri list hingga menemukan node paling akhir yang nextnya bernilai 0. Nah, setelah ditemukan pengait, temp next dihubungkan ke pasien baru. Nah, setelah itu akan muncul sukses pasien berhasil ditambahkan ke akhir antrian. Nah, fungsi ini tuh void panggilan dan hapus pasien itu untuk menerapkan prinsip FIFO, first in, first out. Nah, validasi awal ini memastikan antrian tidak kosong sebelum memproses panggilannya. Jadi akan muncul antrian klinik saat ini kosong. Terus kita return. Setelah itu stroke pasien, temp head, print, ini tuh sebagai alamat pasien terdepan diamankan terlebih dahulu ke dalam pointer bantuan temp.
Kemudian sistem mencetak string panggilan pasien pertama ke layar. Jadi akan muncul daftar seluruh antrian pasien. Nah, setelah itu akan muncul lagi nomor antriannya, namanya, dan umurnya, terus keluhan dari pasiennya. Terus kita print sama dengan seperti ini untuk nanti di terminal supaya lebih rapi. Nah, terus kita langsung masuk ke void panggil dan hapus pasien. Sesuai dengan prinsip antrian, yang datang pertama itu harus dilayani pertama. Jika headnya itu kosong di sini, fungsi langsung dihentikan lewat return. Terus stroke pasien time head itu, jika ada pasien, kita amankan alamat gerbong paling depan saat ini ke dalam pointer bantuan bernama time. Terus kita print panggilan pasien nomor person D atas nama person S itu untuk program, kemudian itu akan mencetak pengumuman panggilan ke speaker terminal agar pasien nomor pertama tersebut segera masuk ke ruangan dokter. Terus head sama dengan head next itu, ini tuh barisan yang penting karena menggeser antrian. Jadi kita pindahkan gerbong utama agar maju satu langkah ke gerbong kedua lewat perintah head sama dengan head next. Jadi sekarang orang kedua resmi naik ke antrian pertama. Jadi dia menjadi orang yang paling depan. Terus free time itu sebagai gerbong pertama terlepas dari rangkaian kereta. Jadi kita hancurkan gerbang tua tersebut dari memori RAM menggunakan perintah free time agar tidak membuang-buang sampah memori komputer. Terus muncul sukses pasien pertama selesai dilayani dan dihapus dari antrian. Nah, terus di sini cari pasien. Nah, pada fungsi cari pasien itu kita meminta input angka nomor cari. Jadi pointer temp akan berjalan dari gerbong depan ke belakang. Jika di salah satu gerbong ditemukan nomor yang sama, maka biodatanya langsung dibongkar ke layar dan fungsi dihentikan dengan return. Terus di sini nomor cari pasien. Jadi pada fungsi ini tuh kita meminta input angka nomor cari. Jadi pointer temp akan berjalan dari gerbong paling belakang. Kalau ada yang sama, maka dia akan memunculkannya. Terus masuk ke stroke pasien. Intinya pada kode ini tuh kita membayangkan sebuah antrean kereta. Terus di antrean kereta itu ada nomor-nomor yang tercantum. Nah, kalau kita mencari, misalkan nomor 121, kita akan menelusuri dari gerbong belakang sampai gerbong depan apakah ada gerbong yang bernomor 121.
Terus kita menreturnya supaya fungsi itu dihentikan. Nah, setelah itu kalau kita menemukannya itu bakal muncul pasien dengan nomor antrian 121 tidak ditemukan. Ini kalau pasiennya tidak ada. Selanjutnya kita masuk ke void hitung jumlah pasien. Nah, ini tuh kita menyiapkan variabel penghitung incount sama dengan 0 sambil pointer temp itu berjalan merayap melempati gerbong demi gerbong sampai ujung. Terus nilai count akan terus ditambah satu angka. Nah, di akhir total isi count itu dicetak sebagai jumlah pasien yang aktif. Jadi nantinya bakal muncul jumlah pasien dalam antrian saat ini tuh ada misalkan 9 orang seperti itu. Terus void hapus antrian. Nah, ini tuh adalah fungsi untuk menghapus seluruh sisa gerbong kereta sekaligus saat aplikasi itu mau ditutup. Jadi selama head belum kosong, alamat head dipegang oleh temp. Jadi head digeser mundur. Lalu memori temp di free. Lalu proses potong gerbong ini diulang terus sampai memorinya itu bersih total. Nah, yang terakhir kita masuk ke fungsi utama yaitu in main. Nah, di sini kita siapkan variabel pilihan, lalu membuat perulangan do while untuk menampilkan menu interaktif nomor 1 sampai nomor 6 di layar terminal secara terus-menerus. Nah, kita di sini bakal membuat daftar menu. Yang pertama itu kita print sistem antrian klinik linked list. Terus yang pertama itu kita membuat menu tambah pasien baru ke akhir antrian. Yang kedua itu panggil dan hapus pasien pertama atau head pindah. Yang ketiga itu cari pasien. Yang yang kelima hitung jumlah pasien. Yang keenam itu keluar program. Yang terakhir pilih menu dari 1 sampai 6. Kali di sini aku terjadi kesalahan sedikit, nanti aku perbaikin. Nah, dalam perulangan ini tuh perintah switchcase akan membaca angka menu yang kita ketik tadi, yang print ini. Jadi kalau dia ketik 1 itu tambah pasien, ketik 2 itu tampilkan antrian. Terus yang ketiga itu panggil dan hapus pasien. Terus yang keempat itu cari pasien. Terus yang kelima itu, yang keempat itu cari pasien, yang kelima itu adalah hitung pasiennya, dan yang keenam itu program akan menjalankan fungsi hapus semua antrian. Jadi dia tuh akan membersihkan semua memori RAM dan menampilkan teks pamit. Lalu akan mematahkan perulangan do while untuk menutup aplikasi secara sukses. Nah, seperti ini. Jadi akan menghapus atau membersihkan sampah memori RAM. Lalu dia akan memunculkan keluar dari program klinik
Terima kasih. Gitu. Terus kita break. Dan misalkan ini juga penting, default print pilihan menu tidak ditemukan. Misalkan kita mengetik 7. Nah, ini akan muncul di terminal. Setelah itu kita return 0. Dan program selesai. Tadi aku punya beberapa kesalahan, jadi kita akan perbaiki dulu. Setelah itu kita langsung menguji program kita apakah berhasil atau tidak. Nah, setelah aku perbaikin, kita langsung saja memanggil filenya. Nah, di sini sudah ada menunya. Kita pilih menu 2. Nah, kan kita tidak memasukkan pasien, jadi dia akan muncul antrian klinik saat ini kosong. Nah, kita pilih 1, kita masukkan pasien. Misalkan kita masukkan masukkan nomor dulu 101, terus namanya Budi, umurnya 23 dan sakit gigi. Nah, di sini pasien berhasil ditambahkan. Terus kita ketik lagi 4, yaitu cari pasien. Kita cari dengan menggunakan ID 101. Nah, sudah muncul di sini pasien dengan nama Budi. Dan riwayat sakitnya itu sakit gigi. Terus kita keluar dari programan. Nah, di sini akan programannya itu sudah selesai.